Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita di dalam konteks bagaimana kita hidup bermakna, menginspirasi orang lain, dan di segmen berikutnya kita bergeser dari hidup sukses menjadi hidup bermakna dengan cara kita mendahulukan orang lain. Dan kita berharap terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Ada perbedaan. Nah, dalam konsep untuk mengubah orang lain, ternyata kita perlu mengubah diri kita sendiri. Kita perlu mengubah diri kita sendiri. Jadi, kita perlu mengubah diri kita sendiri sebelum kita berharap orang lain mengalami perubahan. Sebelum kita mengharapkan orang lain perubahan, mau tidak mau, kita harus lebih dahulu membantu diri kita sendiri berubah. Jika kita ingin mengubah dunia, kita dulu yang harus berubah. Manusia tidak akan bisa menjadi agen perubahan kecuali mereka sudah mengalami perubahan positif di dalam diri mereka sendiri. Kalau kita ingin mengalami perubahan bagi orang lain atau di dalam dunia sekitar kita, mau tidak mau, kita harus mengubah diri kita sendiri. Prinsipnya bahwa kita tidak bisa memberi daripada apa yang tidak kita miliki. Jika kita ingin mengubah orang lain, tetapi kita tidak mengalami perubahan di dalam diri kita sendiri, itu tidak mungkin. Jadi kita harus bekerja keras sendiri. Jadi, kalau kita bicara tentang perubahan diri sendiri, kita harus mengalaminya dulu. Contoh misalnya, di satu lembaga yang bernama Global Teen Challenge. Organisasi ini adalah organisasi yang membantu anak-anak, remaja yang mengalami kecanduan narkoba. Dan di situ banyak sekali cerita tentang mereka mengalami transformasi atau perubahan. Karena tingkat perubahan anak-anak atau remaja di sana 70%. Mengapa 70%? Karena di sana tidak mengandalkan teori. Mereka justru akan mendengarkan cerita orang-orang yang sudah mengalami perubahan sendiri atau disebut penyintas. Dari dulunya mereka para pecandu narkoba dan mereka bisa melintasi, bisa berubah dan tidak lagi mengalami ketergantungan obat-obatan yang terlarang tersebut. Nah, kita tahu munculnya semangat, munculnya harapan dan kredibilitas itu muncul kalau orang pernah mengalami di posisi yang sama, pernah mengalami kesulitan yang sama, namun keluar dan sukses. Jadi, jika orang yang membantu kita ternyata tidak pernah mengalami, maka kredibilitasnya diragukan. Jika mereka pernah mengalaminya dan berhasil lolos, mereka akan berdiri tegap dan berkata, "Hai, kemari, datanglah ke tempatku berdiri, karena aku bisa lolos dan keluar." Nah, jadi ini penting. Coba kita lihat cerita dari seseorang yang bernama Muhammad El-Erian. Dia adalah CEO dari PIMCO. Dia pernah dinobatkan
sebagai penanam modal paling kuat dan berpengaruh karena dia pernah menghasilkan uang 100 juta US dollar setahun. Namun anehnya, dia memilih berhenti bekerja. Mengapa demikian? Padahal dia adalah CEO PIMCO, perusahaan investasi yang mengelola lebih dari 2 triliun US dollar. Kenapa? Karena suatu hari L. Erian bertemu dengan putrinya dan putrinya disuruh melakukan sesuatu. Tetapi putrinya malah memberontak dan gak mau melakukan itu. L. Erian sebagai ayah marah. Tetapi sebelum dia marah, dia malah terkejut karena putrinya membawa surat yang dia ambil dari kamarnya. Dan surat itu berisi catatan daftar peristiwa penting atau milestone. 22 milestone peristiwa yang dia bilang dilewatkan oleh ayahnya. Di dalam daftar itu ada peristiwa hari pertama sekolah, peristiwa pertandingan sepak bola musim pertama, pertemuan orang tua dan guru, dan parade Halloween. Semuanya ada 22 kegiatan atau 22 milestone. Dan tahun ajaran sekolah juga belum selesai, kata L. Erian. Dia tidak bisa melupakan apa yang dirasakan oleh dia. Dia bangun pagi, pulang tengah malam. Dia sering bepergian kemana-mana berbagai urusan. Waktu yang dihabiskan dengan putrinya tidak ada sama sekali. Jadi dia memutuskan sebuah hal yang besar. Dia mulai menempatkan putrinya sebagai prioritas. Dan pada bulan Januari 2014, ia berpamitan dan memutuskan meninggalkan PIMCO pada bulan Maret tahun tersebut. Tulisannya seperti ini. Awal tahun ini saya meninggalkan stimulasi intelektual dan hak istimewa untuk bekerja dengan kolega dan teman-teman saya yang berbakat di PIMCO. Saya tidak memilih menjalani pekerjaan paruh waktu yang ditawarkan, yaitu jadwal yang lebih fleksibilitas, jadwal keluar kota yang sedikit. Cukup. Saya berharap keputusan ini membuat saya punya lebih banyak kesempatan mengalami banyak momen besar dan momen kecil bersama putri saya setiap hari. Dan sejak saat itu, L. Erian bergantian dengan istrinya membangunkan putrinya setiap pagi, memasakkan sarapan, dan mengantar putrinya ke sekolah. Sepertinya L. Erian paham jika kesempatan dan momen tersebut tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, nanti akan muncul penyesalan di kemudian hari. Waktu yang sudah hilang tidak bisa kembali lagi. Bagi beberapa orang, bagi kita, mungkin hal ini sulit. Tak banyak orang yang mampu berpikir dari luar dirinya sendiri dan mulai menempatkan orang lain sebagai prioritas. Itu pun sulit bagi saya. Apakah kita juga demikian? Saya percaya semakin besar dan kuat seseorang, maka hal itu semakin terasa sulit. Tetapi jika seorang seperti Erian yang bergelar PhD, kuliah di Cambridge dan di Oxford, dengan salah satu pekerjaan yang paling bergengsi di dunia, bisa melakukannya, maka kita semua pun pasti bisa. L. Erian mengakui bahwa tidak semua orang mampu melepaskan pekerjaan hanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Tapi itu bukan kuncinya.
hal yang perlu dirubah adalah hati kita, sikap kita. Kita memurnikan motivasi. Kita tidak bisa membiarkan sikap egois menguasai kita. Bukan itu cara kita membuat perbedaan. Jika kita ingin menjalani hidup bermakna, kita harus menempatkan orang lain sebagai prioritas. Bila kita ingin menjalani hidup bermakna, kita perlu menempatkan orang lain sebagai prioritas. So, ubah diri kita sendiri untuk mengharapkan perubahan orang lain dan tempatkan orang lain sebagai prioritas kita. Salam menempatkan orang lain sebagai prioritas kita, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.